Pada video yang lalu, yaitu pada short video yang saya buat, ada beberapa pertanyaan. Kali ini kita bahas satu persatu pertanyaan itu. Seperti ini, pertanyaan yang pertama, lantas kenapa iGPU dapat bekerja tanpa RAM, Eyang? Nah, yang dimaksud itu kurang lebih seperti ini ya. Ini kartu grafis, ini ada GPU. GPU itu bisa bekerja karena ada dukungan memori yang ada pada kartu grafis itu sendiri. Memori pada kartu grafis ini yang nanti dikenal dengan nama VRAM atau video RAM. Nah, sedangkan pada iGPU, jadi iGPU itu adalah GPU yang sudah diintegrasikan ke CPU-nya ini. Nah, ini core yang besar ini adalah iGPU, sedangkan ini core yang kecil ini adalah CPU-nya. Yang dia tanyakan, kalau iGPU, dia kok bisa bekerja tanpa memori? Katanya gitu, maksudnya memori itu seperti yang VRAM pada kartu grafis tadi. Nah, itu bisa dijelaskan demikian. Sebenarnya iGPU ini juga bekerja dengan dukungan memori. Nah, memorinya itu yang mana? Dia ambil dari memori utama atau yang dikenal dengan nama RAM. Ini RAM-nya laptop ya, pendek ya, RAM-nya laptop. Nah, memorinya diambil dari RAM. Ceritanya bagaimana? Seperti ini. Misalnya memori utama atau RAM ini kapasitasnya ukurannya adalah 16 GB. Misalnya seperti itu. Ini contohnya. Nah, nanti RAM yang besarnya 16 GB ini akan dibagi dua. Misalnya di sini 4 GB itu nanti akan digunakan untuk iGPU-nya. Yang 12 GB itu digunakan untuk CPU-nya. Jadi saya jelaskan di sini, yang iGPU-nya ini nanti akan menggunakan 4 GB, sedangkan yang CPU-nya akan menggunakan memori itu yang 12 GB. Kan kalau di total ini kan 16. Nah, pembagian RAM untuk digunakan oleh kedua core ini yang dikenal dengan nama share memory, berbagi memori. Besarnya memori ini yang untuk iGPU berapa, 4, 6 atau berapa, dan ini juga begitu besarnya berapa, itu bisa diatur melalui BIOS misalnya. Di sana bisa diatur besarnya, ini bisa kita tentukan sendiri. Atau menggunakan program-program khusus, program aplikasi khusus. Bisa kita atur ini semacam itu. Jadi di sini tetap iGPU ini menggunakan memori, memorinya diambil dari RAM. Yaitu dengan cara share memori, berbagi memori, berbagi RAM dengan CPU-nya, seperti penjelasan ini tadi. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua. Mungkin pertanyaannya lebih menarik jika, maksudnya pertanyaan lebih menarik, pertanyaan yang pertama tadi itu, yang dimaksud ya. Dia gini, mungkin pertanyaannya lebih menarik jika kenapa GPU tidak bisa switch atau upgrade ke kapasitas VRAM yang lebih besar dengan risiko yang besar pula. Ini dia menanya dengan risiko yang besar pula. Berarti sebenarnya penanya ini udah ngerti ya. Kalau upgrade VRAM itu memiliki risiko tinggi ya. Ini terbukti dengan perkataan ini. Oke ya, itu bagus ya pertanyaan itu untuk pembelajaran kita semua. Nah, kemudian ada yang menanggapinya semacam ini. Sebenarnya bisa upgrade RAM. Yang dimaksud bisa upgrade VRAM-nya tadi. Ini VRAM-nya ini. Dia mengatakan bisa itu di-upgrade, cuma hanya ahli elektronika aja yang bisa. Nah, tanggapan yang lain begini. Ya, karena VRAM disolder, bukan seperti RAM pada CPU. Yang dimaksud CPU itu mungkin motherboard yang dimaksud ya. Bukan seperti RAM pada motherboard yang didesain tersedia pada soket dan bisa lepas pasang. Nah, kedua tanggapan ini benar ya, benar itu. Nanti kita ulas berikutnya. Nah, pada pertanyaan yang ketiga, tanya yang gimana kalau VRAM default 2 GB, maksudnya
VRAM itu besarnya memang sudah ditetapkan 2 giga. Kita tukar dengan VRAM 4 giga. Nah, maksudnya itu di-upgrade gitu ya, diganti gitu. Apa akan terjadi error atau semacamnya? Nah, pertanyaan nomor 3 ini sama ya, kurang lebihnya dengan pertanyaan yang nomor 2. Jadi bisa saya jelaskan semacam ini. Ini adalah kartu grafis. Dia yang memiliki memori yang dikenal dengan VRAM sendiri. Nah, misalnya memori atau VRAM ini besarnya 12 giga. Kemudian mau dinaikkan, di-upgrade menjadi 16. Nah, kalau mau mengupgrade ini maknanya harus melepas VRAM ini semuanya. Kemudian digantikan oleh VRAM baru yang kapasitasnya lebih besar. Nah, kalau Anda mau upgrade, tidak bisa mengganti satu ini. Harus semuanya diganti. Itu pun dengan spesifikasi yang harus bisa didukung oleh GPU-nya. Nah, di sini untuk melepas VRAM ini tidaklah mudah. Ingatlah, di sini pin-pinnya itu ada di balik chip ini. Bagaimana masangnya susah? Kalau secara manual jelas itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan alat-alat khusus. Jadi penggantian ini kalau dengan standar rumahan kayaknya akan kesulitan dan nggak bisa. Walaupun itu dikerjakan oleh pabrik misalnya, juga tetap memiliki risiko yang tinggi. Karena pelepasan ini bisa merusak boardnya ini sendiri. Ya, jadi jalur-jalur itu bisa hilang yang ada di PCB ini, bisa merusak itu. Lagi pula, coba perhatikan di sini, ini terlihat ada 4 VRAM. Di baliknya, tepat di balik ini, yaitu di baliknya sini, ada ini, tepat tempatnya. Nah ini contohnya. Nih, tepat sekali. Keempat-empatnya seperti itu. Nah, ini akan menambah kesulitan tersendiri untuk melepas maupun memasangnya kembali. Artinya begini, kesimpulannya sangatlah tidak mungkin kita mengganti ini upgrade ini. Karena upgrade ini akan bisa merusak PCB-nya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun bisa di-upgrade, dari mana dapatkan chip-chip ini? Karena tidak tersedia di pasaran. Itu sudah sulit itu ya mencarinya. Bisanya nyari dari kartu grafis yang semacam ini, yang spesifikasinya sama, yang sudah rusak, namun VRAM-nya tidak rusak, diambil untuk dipakai di sini. Ini yang disebut sistem kanibal itu ya. Dan itu juga tidak mungkin ya, sulit untuk bisa dicari. Taruhlah kemudian bisa didapatkan. Lagi-lagi ongkosnya terlalu mahal. Karena harus mengganti. Kalau ini ada 8 nih ya, 1, 2, 3, 4, di baliknya masih ada 4, 8. Dan itu tidak mudah. Dan harus menggunakan alat khusus. Nah, intinya sulitlah itu dilakukan. Jadi mungkinkah ini upgrade? Jawabannya ya, kayaknya sih sangat tidak mungkin. Lebih baik beli baru kayak gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yaitu yang keempat. Begini, Eyang mau tanya, bila VRAM pada GPU penuh, maksudnya ini tentu bukan GPU ya, VRAM pada kartu grafis, itu mungkin yang dimaksud. Jadi, yang mau tanya, bila VRAM pada kartu grafis penuh, apakah GPU akan mengambil RAM atau memori ya pada sistem atau tidak? Nah, yang dimaksud seperti ini kurang lebihnya itu. Apabila data itu sudah penuh di VRAM ini, apakah dia akan mengambil memori ya dari RAM. Jadi memori utama akan mengambil langsung itu untuk dipakai sebagai pengganti VRAM ini, untuk membantu VRAM ini. Itu pertanyaannya. Jawabannya tidak. Jadi prosedurnya, mekanisme kerjanya begini. Data yang berasal dari komputer, yaitu dari memori utama yang dikenal RAM tadi, itu akan dikirim ke kartu grafis. Nah, ketika data itu masuk ke kartu grafis melalui interface-nya ini, akan disimpan di VRAM ini. Nah, data yang ada di VRAM ini barulah diolah oleh GPU-nya ini. Hasil olahan GPU dikembalikan ke VRAM. Selanjutnya dikirim ke monitor. Nah, bagaimana kalau ini penuh? Ya, tidak akan mengambil data dari memori utama, dari motherboard. Ya, dia tidak akan ambil dari situ. Dia selesaikan dulu ini. Setelah selesai,
dan sudah dikirim ke monitor, data itu nanti dengan sendirinya hilang dan dia akan mengambil data selanjutnya sesuai urutannya dari memori utama, dari motherboardnya. Data itu diambil, masuklah melalui interface, kemudian disimpan di sini. Ketika data ini habis diolah, sudah dikirim ke monitor, dia ngambil lagi data sesuai urutannya dari memori utama atau dari motherboard tadi. Begitu prosedurnya. Jadi yang GPU ini tidak bisa mengambil RAM ya, memori utama yang ada di motherboard itu, langsung ngambil itu untuk membantu ini, nggak bisa. Karena dia tidak didesain seperti itu. Dia didesain ngambil data itu dari VRAM. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi pertanyaan yang keempat tadi, apakah kalau VRAM-nya itu sudah penuh, akan mengambil langsung penyimpanan itu dari RAM langsung untuk dijadikan semacam VRAM di sini? Jawabannya tidak. Jadi prosedurnya kayak tadi. Jadi dia diambil tuh berangsur-angsur, nanti dikirim ke VRAM ini sesuai urutannya, ya. Seperti tadi jawabannya. Nah, itu jawaban dari keempat pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan mohon maaf pada yang lain bahwa saya tidak bisa menjawab seluruhnya, ya. Karena waktu kita sedikit sekali, tapi percayalah pada entah kapan nanti akan kami jawab juga seperti itu atau terjawab dengan sendirinya. Kita ketemu pada sesi berikutnya.